Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi mengenai bioteknologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Fahreza Rahmat dengan NIM 2003355. 2. Muhammad Farel dengan NIM 2003373. 3. Kohikul Akbar dengan NIM 2003385. 4. Tahirah Tunisa dengan NIM 200335159. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari katanya sendiri, yaitu bio artinya hidup atau organisme hidup, dan teknologi artinya suatu cara atau teknik. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penggunaan teknik atau cara pemanfaatan makhluk hidup serta komponen-komponennya dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Bioteknologi dikenal sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner atau aplikatif sehingga membutuhkan penguasaan konsep-konsep dasar yang cukup dan perkembangannya sangat pesat karena manfaat bioteknologi bersentuhan langsung dengan peningkatan taraf hidup manusia. Purwaningsih 2009. Salah satu perkembangannya yaitu dengan penemuan PCR atau polymerase chain reaction sebagai teknik atau alat perbanyakan segmen DNA yang menghasilkan ratusan bahkan jutaan kali segmen DNA yang dapat diperbanyak bahkan dimodifikasi sesuai yang diinginkan. B. Sejarah singkat bioteknologi. Bioteknologi bukanlah merupakan ilmu baru dalam penerapan manusia. Bioteknologi telah dilakukan sejak zaman prasejarah, antara lain untuk menghasilkan minuman beralkohol dan makanan yang difermentasikan. Semenjak awal diterapkan, sampai dengan tahun 1457, disebut era bioteknologi dan mikrobial. Disebut bioteknologi era non-mikrobial karena pada saat itu belum diketahui bahwa makanan produksi fermentasi merupakan hasil kerja mikroorganisme. Bioteknologi dimensi baru atau bioteknologi mikrobia dimulai sejak 1857 setelah Louis Pasteur menemukan bahwa fermentasi yang terjadi dalam perubahan anggur merupakan hasil kerja mikroorganisme. Makanan dan minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi antara lain tempe, tape, sake, tuak, anggur, dan yogurt. C. Jenis-jenis bioteknologi. 1. Bioteknologi tradisional atau konvensional. Aplikasi bioteknologi secara tradisional yaitu bioteknologi yang belum mengenal adanya istilah genetika dan cloning. Bioteknologi ini seperti yang dicontohkan di atas adalah berupa pemanfaatan mikroba dalam fermentasi, seleksi atau persilangan tradisional di bidang pertanian dan peternakan untuk mencari bibit unggul. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa. Biasanya, bioteknologi konvensional menggunakan bakteri dan jamur untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme yang menghasilkan produk tertentu. 2. Bioteknologi modern. Prinsip bioteknologi modern lebih banyak menggunakan sumber genetika, yakni DNA organisme yang telah dimanipulasi dan disebut rekayasa genetika. Prinsip dasar rekayasa genetika bioteknologi modern sebagai berikut. 1. DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan dilakukan dengan mengubah susunan DNA sehingga diperoleh susunan DNA yang baru yang mampu mengekspresikan sifat-sifat yang diinginkan. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik yang meliputi isolasi DNA, transparasi gen atau DNA, dan memasukkan DNA ke dalam sel hidup. 2. Fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hidropoda yang dilakukan dengan menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda
dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Prinsip dari fusi protoplasma adalah menggabungkan kedua isi sel dengan terlebih dahulu menghilangkan dinding sel atau membran sel dari kedua sel yang akan digabungkan dalam suatu medan listrik. Teknik ini dapat dilihat pada sel tumbuhan maupun hewan. Yang ketiga, kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah penumbuhan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara antiseptik. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat individu. Yang keempat, cloning. Cloning atau transplantasi atau pencakokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Selanjutnya, sel telur tersebut diberi kejutan listrik atau zat kimia untuk memacu pembelahan sel. Ketika klon embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke dalam rahim hewan betina lainnya yang sejenis. Hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanam dan melahirkan anak hasil cloning. Contoh hewan hasil cloning adalah domba doli. Yang kelima adalah teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pasangan suami istri tersebut sebenarnya mampu menghasilkan sel kelamin secara normal. Namun, karena adanya faktor-faktor tertentu, mengakibatkan proses pembuahan tidak dapat menjadi misal tersumbatnya saluran telur. D. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. 1. Bidang pangan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pangan misalnya, tempe dibuat dari kedelai menggunakan jamur rhizopus. Tempe dibuat dari ketela pohon yang menggunakan hamir Saccharomyces cerevisiae. Keju dan yogurt dibuat dari susu sapi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus. 2. Bidang pertanian dan peternakan. Contoh aplikasi bioteknologi modern di bidang pertanian sebagai berikut. Padi transgenik, tembakau resisten terhadap virus, bunga anti layu dan buah tahan busuk, dan tanaman kapas anti serangga. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan diantaranya sebagai berikut. Sapi perah dengan hormon manusia, bovine somatotropin atau BST. 3. Dalam bidang kesehatan, antibiotik, insulin, vaksin transgenik, antibodi monoklonal, terapi gen pada penderita fibrosis sistik. 4. Dalam bidang lingkungan, bioteknologi juga diterapkan untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Tumpahan minyak tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan bakteri Pseudomonas putida. Bakteri tersebut mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Selanjutnya, dampak negatif dari penerapan bioteknologi. Di samping dampak positif yang dapat kita ambil, akan tetapi dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang membawa kerugian atau negatif. Contohnya 1. Dampak terhadap lingkungan. Pelepasan organisme transgenik atau berubah secara genetik ke alam bebas dapat menimbulkan dampak berupa pencemaran biologi yang dapat lebih berbahaya daripada pencemaran kimia dan nuklir. 2. Dampak terhadap kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan juga menimbulkan masalah serius. Contohnya adalah penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. 3. Dampak di bidang sosial dan ekonomi.
Beragam aplikasi rekayasa menunjukkan bahwa bioteknologi mengandung dampak pada ekonomi yang membawa pengaruh kepada kehidupan masyarakat. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Contohnya, penggunaan hormon pertumbuhan sapi dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Niscaya akan menggusur peternak kecil. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. 4. Dampak terhadap etika. Menyisipkan gen makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabatan dianggap melanggar hukum dan sulit diterima masyarakat. Mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen itu tidak etis. 90% menentang pemindahan gen manusia ke hewan. 75% menentang pemindahan gen hewan ke hewan lain. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.